Ya, baru saja kita masih melihat bagaimana defile yang merupakan rangkaian dari upacara penyambutan dari kedatangan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta yang disambut secara langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini, saudara. Paus Fransiskus hari ini, saudara, menemui Presiden Joko Widodo dan rencananya akan pulang pada hari Jumat, saudara. Dan Paus Fransiskus ini sudah tiba dari hari Selasa melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Sudah hadir ke studio Kompas TV, sudah ada Mbak Yeni Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Yeni, ini tadi kita lihat sekali bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari sosok Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia sejak kemarin dan hari ini bahkan menyapa anak-anak tadi di istana begitu ya. Tadi saya juga sempat mendengar ada salah satu anak, welcome to Indonesia gitu, dengan ceria sekali. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang bergembira untuk kedatangan dari Paus Fransiskus, tapi hampir seluruh warga Indonesia ya pastinya ya, Mbak Yeni? Tentu saja kita sangat bergembira dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, karena ini menunjukkan bahwa beliau menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia, masyarakat Indonesia. Bahkan beliau berkendara dengan kendaraan yang biasa, yang sederhana, tanpa embel-embel terlalu ini ya, tahan peluru dan lain sebagainya. Itu artinya menunjukkan kepercayaan gitu ya kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, bahwa beliau akan aman dan nyaman ketika berada di Indonesia. Dan saya senang masyarakat kemudian menunjukkan antusiasme, kehangatan atas kedatangan beliau ke negara kita. Hangat sekali disambut oleh tidak hanya pemimpin kita, Presiden Joko Widodo, tapi hampir seluruh warga juga menyempatkan diri untuk melihat bagaimana sosok kesederhanaan dari Paus Fransiskus ya. Kita akan melihat bagaimana Paus Fransiskus dengan bersama Presiden Joko Widodo akan masuk ke istana, saudara. Dan kita tahu memang kerjasama dan juga hubungan diplomatik Indonesia-Vatikan ini sudah terjalin sejak lama, sejak 1950. Nah, apa yang bisa dimaknai dengan kita tahu Indonesia-Vatikan ini sama-sama punya misi perdamaian dunia? Betul Mbak, betul Mbak. Jadi sebelum kita bicara ke sana, saya mau cerita sedikit karena saya diceritain kemarin sama teman-teman Katolik dari Italia yang berkunjung bersama Paus ya. Salah satunya itu ada sebuah yayasan yang dekat dengan Vatikan, yaitu Sant'Egidio. Tadi kita menyinggung soal kesederhanaan Paus Fransiskus ya Mbak ya. Ternyata ketika Paus sampai di Indonesia, mendarat, lalu kemudian sampai di Wisma Duta Vatikan ya. Yang pertama kali ditemui oleh beliau ketika di Indonesia itu siapa Mbak? Ternyata adalah gelandangan dan orang-orang miskin Indonesia. Jadi anak-anak yatim piatu, gelandangan, orang miskin itu justru yang pertama-tama yang ditemui oleh beliau dan kemudian beramah tamah dengan beliau. Dan agamanya apapun diterima secara sangat terbuka dan dengan penuh kasih sayang. Ini kesederhanaan beliau ini loh, salah satu contohnya. Tadi kita bicara soal itu ya. Nah, kalau soal hubungan antara Vatikan dan Indonesia sendiri, yang seperti Mbak katakan, memang betul hubungan ini sudah berjalan sangat lama. Bahkan Vatikan termasuk negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Betul. Nah, jadi artinya bahwa hubungan baik antara kedua negara ini sudah berlangsung baik, sudah berlangsung lama, dan banyak kebijakan-kebijakan luar negeri antara kedua negara yang sinkron dan mirip. Contoh paling gampang nih ya, adalah kebijakan soal isu Palestina. Betul. Nah, bagaimana Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu mengunjungi Palestina. Dan bukan Paus pertama yang berkunjung ke sana. Dulu Paus Yohanes Paulus kedua juga mengunjungi wilayah sana, Palestina ya, bertemu dengan Yasser Arafat. Nah, kemudian posisi dari Paus Fransiskus sendiri pada saat ini adalah meminta agar konflik yang sedang terjadi diakhiri dan diselesaikan dengan dialog yang baik. Nah, jadi ini kan sama dengan konteks sama dengan misi perdamaian Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara lagi soal misi perdamaian yang sangat monumental yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, itu adalah ketika beliau menandatangani dokumen Human Fraternity
atau Kalimatun Sawa kalau bahasa Arabnya, di mana beliau menandatangani dokumen itu bersama Syekh Imam At-Thayyib, ini Grand Syekh dari Al-Azhar, salah satu institusi tertinggi agama Islam yang ada di Mesir. Dokumennya ditandatangani di Abu Dhabi, di mana kedua pemimpin agama ini menandatangani sebuah kesepakatan agar kedua umatnya bisa hidup berdampingan dengan baik. Kedua umatnya mengedepankan cara hidup yang berdasarkan dialog, ya, berdasarkan perdamaian itu, Mbak. Kita akan lihat dulu Mbak Yeni dan juga pemirsa Kompas TV penandatanganan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berikut ini kepada Anda. Setelah tadi kita melihat bagaimana upacara penyambutan dan juga penandatanganan buku tamu kenegaraan Paus Fransiskus yang telah ditandatangani, saat ini kita melihat bagaimana Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berada di veranda
begitu ya. Di halaman belakang kita lihat bagaimana sosok Paus Fransiskus bersama dengan Presiden Joko Widodo akan membahas sejumlah obrolan-obrolan, ya bisa dikatakan obrolan santai ya, Mbak Yeni ya, ketika berada tamu kenegaraan berada di veranda begitu. Dan kalau kita lihat beberapa presiden kita begitu ya, memang sempat berkunjung juga ke Vatikan dan juga menemui Paus. Salah satunya adalah Presiden Gus Dur, ya kan? Betul. Presiden Gus Dur pada tahun 2000 kalau tidak salah, tahun 2000 menemui Paus Yohanes Paulus kedua, begitu ya? Ya. John Paul, Paus Yohanes Paulus kedua, betul. Waktu itu didampingi ibu saya juga, betul. Ada cerita apa yang kemudian bisa diceritakan pada saat itu sosok Gus Dur dan juga Paus Yohanes Paulus kedua pada saat pertemuan tersebut? Jadi menarik ya bahwa Paus Yohanes Paulus kedua dan Paus Fransiskus ini punya banyak persamaan kalau dalam bayangan saya ya. Karena beliau berdua memang orang-orang yang dikenal dunia sama-sama mengedepankan dialog antar agama, dialog antar umat, dan itu sangat komitmen yang sangat kuat yang diperlihatkan dengan perbuatan. Dan kedua-duanya itu memang orang-orang yang di antara paus-paus lainnya termasuk sangat menonjol sekali dan diingat oleh sejarah sebagai paus-paus yang banyak menorehkan momen-momen historis gitu. Nah, jadi Gus Dur ketika berkunjung ke sana dengan Bu Sinta, ya pastinya bertemu langsung lalu berbicara tentang bagaimana perlunya ada upaya-upaya terus-menerus untuk menjaga toleransi dan perdamaian di dunia. Dan Gus Dur secara spesifik memang ada satu hal yang beliau apresiasi juga dari Vatikan, yaitu ketika ada Konsili Vatikan yang kedua ya, di mana umat Katolik itu dibebaskan dari kewajiban untuk mungkin kalau dalam interpretasi saya gitu ya, berdakwah yang terlalu ekstrim dan strict. Nah, itu diapresiasi oleh Gus Dur. Dan ini sama standing point-nya sebetulnya dengan apa yang kita yakini sebagai umat Muslim, bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara baik. Nah, jadi gitu. Supaya diterima juga. Supaya diterima. Mendapatkan penerimaan yang baik begitu ya. Sebetulnya yang paling penting, kalau saya pribadi ya Mbak ya, nah ini sudah Mbak mau komentar dulu mungkin dengan Pak Prabowo ada di sana kan? Oke, kita akan melihat bagaimana tadi Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berada di veranda, talk juga. Kita juga selain Mbak Yeni ada di sambungan Zoom, sudah ada guru besar dari Universitas Pelita Harapan, guru besar politik internasional Pak Alexius. Pak Alexius, ini menarik sekali ya, ada veranda talk gitu ya, yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo. Tamu-tamu negara ini selalu dibawa untuk ke veranda. Apa yang bisa Anda ceritakan soal ini? Ya, saya pikir Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan inilah representasi Indonesia ya, dengan keragamannya, karena istana itu simbol yang menyatukan keragaman suku, agama, dan golongan di Indonesia. Dan saya pikir, saya duga Paus Fransiskus akan sangat mengapresiasi, karena Indonesia ini wujud nyata dari persaudaraan, persatuan bangsa yang dibangun di atas keragaman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, keragaman itu tidak menjadi halangan untuk kita bersatu, untuk mencapai satu yang kebaikan bersama, common good. Nah, itulah yang tertera dalam Pancasila. Ya, saya setuju dengan Mbak Yeni tadi, ada banyak kesamaan ini antara Indonesia dan Vatikan ya, dalam menyikapi keragaman. Ya, nah kita juga punya tokoh besar seperti Gus Dur kan, bapaknya Mbak Yeni, presiden kita itu, yang merupakan satu tokoh yang diakui dunia juga dan diakui oleh juga Vatikan juga. Nah, kekuatan-kekuatan perdamaian, kekuatan-kekuatan persaudaraan ini dibutuhkan. Kita butuhkan di Indonesia, kita butuhkan di dalam politik global, ya, di berbagai belahan dunia. Kita lihat ada
perang, ada konflik ya dari berbagai belahan dunia ini. Kita dengar berita-berita yang merupakan antitesis dari persaudaraan global itu. Nah, Indonesia hari ini di istana menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan perdamaian. Kekuatan yang berangkat dari dalam negerinya. Kita kelola keragaman ini dalam konteks demokrasi, dalam konteks Pancasila, dan itu sangat diapresiasi oleh Vatikan, oleh Takhta Suci ya, oleh Paus. Dan itu menjadi satu kekuatan lunak ya dalam hubungan internasional. Satu daya tarik, power of attraction. Nah, ketika keunikan Anda itu diakui oleh bangsa lain, saat itu juga dia menjadi soft power di dalam diplomasi Indonesia. Ya, karena kita mempresentasikan diri ke dunia itu sebagai kekuatan moderat, dan kita lakukan itu ya. Kita mengelola keragaman itu dengan baik ya. Ada masalah di sana sini itu biasa ya. Tetapi secara umum demokrasi Indonesia itu diakui ya. Karena koeksistensi, kesalehan beragama, dan demokrasi. Dua-duanya itu berjalan seiring di Indonesia, dan itu adalah modal bagi kita untuk membawa perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45. Begitu Mbak Adisti. Oke, Mbak Yeni, kalau kita lihat ya kan Indonesia juga menjadi salah satu tujuan pertama Paus Fransiskus di Asia Pasifik begitu ya. Padahal kan kita tahu Indonesia mayoritas Muslim begitu. Apakah ini yang menjadikan daya tarik Vatikan dalam hal ini adalah Paus Fransiskus karena melihat adanya Indonesia yang selalu membawa misi perdamaian, kemudian miniatur dunia dalam hal toleransi beragama? Ya, Indonesia ini kan memang unik ya, walaupun di sini mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi di sini juga kita temui di sebelahnya masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, itu ada katedral. Di sini juga ada kuil Buddha terbesar, tempel gitu ya, terbesar di Asia yaitu Borobudur. Di sini juga kita bisa temui patung Krishna gitu ya, Sri Krishna yang paling besar adanya di Bali. Di sini juga kita menemui sinagog yang besar sekali di Sulawesi. Jadi banyak sekali sebetulnya simbol-simbol tentang keagamaan gitu ya. Hampir semua agama besar di dunia itu menorehkan jejak kakinya di Indonesia, di wilayah Nusantara. Artinya ini kekayaan kita. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi dan memang diapresiasi oleh dunia. Ditunjukkan oleh kunjungan Paus ke Indonesia. Nah, bahwa di situ ada kepercayaan yang beliau tunjukkan, lalu ada penghormatan bahwa masyarakat Indonesia secara umum telah mempraktekkan toleransi dan penghormatan terhadap sesama. Ini yang diapresiasi oleh Vatikan menurut saya. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadi daya tarik Vatikan dalam kunjungannya Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk menjadi negara pertama begitu ya? Betul, di kawasan ini. Di kawasan Kalau soal negara Muslim itu ya, Indonesia bukan negara Muslim pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus pastinya. Beberapa tahun yang lalu beliau pernah menyelenggarakan sebuah sermon besar gitu ya di Abu Dhabi di Emirates. Ya, karena di sana umat Katolik kan dari mana-mana banyak sekali kan yang pekerja migran dari Filipina, dari India dan lain sebagainya. Nah, ya. Termasuk juga yang menarik adalah besok ya kan Mbak Yeni ya, Paus Fransiskus akan bertemu juga dengan pimpinan agama lintas agama begitu ya di Masjid Istiqlal, tokoh-tokoh agama lintas agama. Inilah yang juga menarik perhatian saya. Tapi nanti saya akan bertanya usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.